Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mulai bab zakat fitrah ya. Apa sih zakat fitrah itu? Zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah. Kamu zakat fitrah enggak? Zakat. Zakat fitrah. Apa itu? Dia bingung sendiri ya kan. Ditanya zakat fitrah apa? Nggak tahu lah, pokoknya gue ngeluarin beras aja 3,5 liter gitu nggak? Iya gitu ya. Zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri ya. Zakat tersebut wajib atas setiap muslim, wajib hukumnya, laki-laki atau perempuan, besar maupun kecil, orang merdeka atau budak. Gitu. Kalau zakat mal kan beda, hanya orang kaya saja, orang miskin nggak wajib. Gitu. Tapi kalau ini orang miskin, orang kaya, orang merdeka, budak wajib. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sa'. Sa' itu bawahnya besar, atasnya kecil gini. Nah gini. Nah gini nih. Nah itu 1 sa' namanya. 1 sa' gandum. Kenapa gandum? Karena dulu orang makannya gandum. 1 sa' kurma. Kenapa orang dulu makannya kurma? Ya. Nasi nggak ada kali kan? Gitu. Ya nasi belum ada. Karena di Mekah sama di Madinah nanam padi nggak tumbuh kali, betul nggak? Gitu. Maka disebutlah 1 sa' kurma dan 1 sa' gandum. Gitu. Kalau gandum di sana ada pertaniannya gandum itu. Ya. Berarti makanan pokok tuh. Ya. Boleh nggak 1 sa' makanan pokoknya beras? Boleh. Gitu ya. Kalau kayak di India kan sagu berarti sagu. Boleh. Sa' 1 sa' gitu ya. Nanti kita beli sa'. Takaran namanya sa' ya. Nanti kita beli insyaallah. Biasanya kalau udah sampai sana lupa mau belinya ya. Di sini nggak ada yang jual sa' itu. Jadi ini akarnya sekalian, 1, 2 gitu. Nah, kalau di sini pakai literan, ya. Dikira-kira 3,5 liter kurang dan lebih, kira-kira itu. Ya. Zakat fitrah pertama kali disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ya. Tujuannya untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok yang mungkin timbul pada saat berpuasa, serta memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan orang lemah. Jadi supaya menutupi kesalahan-kesalahan kita dalam berpuasa ya.
Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang tidak ada faedahnya dan perkataan jorok, serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang membayarnya sebelum salat Idul Fitri, ya, sebelum salat Idul Fitri, apa yang dilakukannya itu menjadi zakat yang diterima. Dan barang siapa yang membayarnya setelah salat, apa yang dilakukannya itu menjadi sedekah biasa, ya, beda. Jadi sebelum sholat sudah dibayar zakat fitrah, ya. Zakat fitrah wajib atas setiap muslim yang memiliki kadar 1 sa'. Setelah ia mampu mencukupi makanan pokoknya dan keluarganya pada malam dan siang hari raya, ia wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi. Berarti kita sebagai suami harus mengeluarkan zakat fitrah buat siapa? Istrinya dan buat anak-anaknya yang dinafkahi di situ. Ya, termasuk kalau ada orang tuanya pun di situ tinggal. Jadi jangan bilang kok ada orang kurang ajar. Ibumu tinggal sama siapa? Numpang sama saya. Ini anak durhaka ini, ya. Ya, jangan bilang begitu ya, nggak boleh ya. Ada orang tua tinggal sama kita, terus ditanya, orang tuamu tinggal di mana sekarang? Numpang sama saya gitu. Ini anak kurang ajar ini, ya kan? Ini kalau bisa gigit kupingnya digigit dua-duanya. Yang satu gigit kanannya, satu gigit kirinya. Ngomongnya kok orang tuanya numpang sama saya. Ini orang yang membahayakan itu ya. Jadi yang dinafkahi itu istrinya, anak-anaknya, dan kalau ada yang punya pembantu gitu. Jangan pembantu bayar sendiri. Kita yang zakatin. Kita yang zakatin. Kamu punya pembantu nggak? Nggak punya. Nggak punya ya? Insya Allah ya punya ya. Boleh nggak kalau zakat fitrah 1 sok anggur, ya. Keju, boleh nggak? Jagung, boleh nggak? Yang penting makanan pokok lainnya boleh. Nih, jangan dibilangin. Kan dulu Rasulullah cuma gandum 1 sak dan kurma, beras nggak ada, bid'ah dong, pelongok. Makanya belajar gitu, ya kan? Kalau dibilangin bid'ah tersinggung, baru dibilangin, tuh kan lu bid'ah juga tuh. Rasulullah enggak zakat fitrah sama gandum, enggak beras. Kita pakai beras, lu bid'ah dong. Dasar pelongo gitu ya kan? Kemudian kalau zakat fitrahnya dengan gandum gitu, ya, setengah sok bisa dia setengah sok udah mencukupi gitu. Nggak tahu ya gandumnya, nggak pernah lihat ya pohon gandumnya juga ya? Udah pernah? Di mana emang ada pohon gandum? Oh di Jawa ya, di kampung ada. Itu bagus tuh yang ada tempat Tinggi dan sangat tinggi. di pembatas ya. Berarti kalau ada orang di Jawa itu dia bawa gandum, jangan kamu lecehkan. Dia benar dia makanannya itu. Gitu, ya kan? Bikin congkok kalau Oh gitu ya. Nah itu dia. Jadi ulama itu sepakat ya, sebagian besar ulama itu bahwa zakat fitrah dari segala jenis makanan adalah 1 sok ya, kecuali gandum bur, karena gandum bur cukup setengah sok untuk zakat fitrah. Hal itu merupakan pendapat Sufyan, Ibnu Mubarak dan para ulama Kufah ya. Itu modelnya kayak apa? Nah, yang pernah lihat gandum tuh, pernah ngeliat gandumnya? Gandum bur itu. Iya, nanti kamu ngeliat dulu di Jawa ada gandum bur nggak gitu. Kamu bukan orang Jawa sih ya? Kamu orang Palembang tinggal di Jogja padahal ya kan? Jarang juga ya.
Kemudian kapan waktunya? Waktu wajib zakat fitrah itu, para ahli fikih sepakat bahwa waktu wajibnya zakat fitrah adalah ketika Ramadan telah berakhir, ya. Wajibnya itu Ramadan telah berakhir. Kapan tuh? Malam takbir. Malam takbir. Habis kan Ramadannya tuh. Udah masuk satu Syawal. Nah, itu dia. Namun mereka berselisih mengenai batas waktunya, ya. Siapa dia yang berselisih? At-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Syafi'i dalam madhab jadidnya. Karena Imam Syafi'i punya dua kaul qadim dan kaulul jadid, ya. Ada dua kalau bermadhab Imam Syafi'i itu, ada dua. Ada perkataan yang lama dan perkataan yang baru, itu, ya. Jangan saya bermadhab Imam Syafi'i. Kamu Imam Syafi'i yang qaulul qadim apa qaulul jadid? Tanya dia gitu, ya. Gitu. Ngikut-ngikut doang gaya gitu, ya kan. Pokoknya kalau enggak kunut enggak Imam Syafi'i. Mana bisa begitu? Taunya begitu doang. Akhirnya bikin resah di masyarakat itu yang orang-orang kayak begitu, ya. Orang bodoh yang sok tahu, akhirnya masyarakat jadi resah. Dia bingung sama masyarakat gara-gara orang bodoh. Dalam madhab jadidnya dan Imam Malik dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa waktu wajib zakat fitrah dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, karena waktu tersebut adalah waktu berbuka puasa. Tenggelamnya matahari pada malam Idul Fitri, malam takbir biasanya, gitu, ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Al-Laits, Imam Asy-Syafi'i di dalam madhab qadimnya. Nah, Imam Syafi'i yang lagi nih, tadi berpendapat yang kaul jadidnya dia pas malam takbir. Nah, sekarang yang perkataan lamanya bahwa wajibnya mulai terbitnya fajar pada Idul Fitri. Nah, itulah. Jadi kalau kamu Imam Syafi'i ngambil yang mana nih? Perkataan lama apa perkataan baru? Itu, ya. Ntar disiapin Ustadz, ya. Mulai sekarang daftar. Jadi nanti pokoknya tinggal malam takbir terima semua. Ya, saya terima semua, kemudian dikelola. Ya. Dikelola. Daftar. Kamu berapa, Min? 4 orang kamu? 4. Mas Sugeng? 4. 6. Punya pembantu berarti? Ada pembantu? Punya pembantu enggak? Enggak ada. Enggak punya. 6. Kamu? 4. 7. Banyak benar. 5. Ya udah, catat, ya. Tinggal harganya nanti berasnya ditentuin. 10.000. Ya. Takjil lagi nih, takjil zakat. Apa takjil zakat? Mensegerakan zakat. Jadi mensegerakan, bener dia udah nangkep dia. Pokoknya saya pakai kata takjil, ya kan? Mensegerakan zakat 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Boleh itu, ya, boleh. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk sholat, sebelum hari raya Id, ya, gitu. Ya biarin aja. Kita jangan ikut-ikutan yang ini. Kita mau menjalankan sunnah betul, ya, sesuai dengan anjuran Rasul, sesuai dengan perintah Rasul, sesuai yang dilakukan oleh para sahabat melalui kitab-kitabnya yang ditulis oleh para imam. Imam ini orang-orang hebat semua. Kita tinggal ngikut, gitu. Nggak usah ngarang-ngarang dalam urusan agama. Nggak ada hebatnya. Orang sekalian pinter sekalipun sekarang nggak ada lebih hebat dengan para sahabat. Nggak ada dalam urusan agama. Tapi kalau dalam urusan dunia bisa saja kamu lebih hebat, betul nggak? Kamu bisa lebih kaya, gitu. Tapi nggak bisa lebih kaya dari Utsman bin Affan. Gitu. Jadi kita nanti malam takbiran atau 1 hari sebelum malam takbiran. Tapi malam takbiran yang paling bagus, ya.
Dalam takbiran sudah kumpul semua tuh, ya. Hah? Ya, yang mau pulang kampung, nah duluan boleh. Pulang kampung. Waduh, itu uang catatnya. Diganti dulu ya, sementara. Gitu. Ganti dulu. Tukang catat. Siapa yang mau tukang catat? Yang nggak pulang kampung, ya. Itu zakatnya ya. Nanti pendistribusiannya sama yang di surat atau bayat 60 zakatnya itu ya. Sama ya. Jadi buatlah orang miskin itu pada hari itu kaya ya. Nanti kita bila perlu dari zakat malnya kita beliin dagingnya dia ya kan. Tapi ada dagingnya itu daging bulanan ya kan. Ada daging bulanan ya kan. Kalau di sini udah cukup lah insyaallah ya. Gitu. Ya. Nanti kita umroh nih habis itu. Daftar mulai sekarang, berdoa sama Allah. Kalau habis asar banyak berdoa. Habis menjelang maghrib. Menjelang maghrib itu doanya diterima oleh Allah. Doanya diterima. Kemudian setelah adzan sampai iqamah ya, setiap waktu. Supaya nanti kita bisa tahu ya umatnya supaya benar melaksanakannya ya. Kita harus napak tilas dulu ke sana supaya pas gitu ngukurnya gitu ya. Jangan katanya ya. Katanya orang gitu. Agama kok kata orang gitu ya. Agama itu firman Allah dengan hadis Rasulullah dan sunnah Rasulullah yang lainnya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijadikan oleh Allah dapat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya yang bernama Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berikan rahmat kepada keluarga kita sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.